Di sini untuk gambar universal join kita pertama harus menggambar ada berapa komponen nih? Satu ya, ini bracket, kemudian crank arm, kemudian ada crank knob, ada crank shaft, kemudian ada pin long dan pin short. Ini nanti digunakan konfigurasi. Yang ini nanti ada konfigurasi 56 masuk konfigurasi, jadi nanti gambarnya hanya satu tapi kita bisa menampilkan dua part. Kemudian ya spider, kemudian yoke female and male ini nanti juga konfigurasi ya. Saya berharap nanti kamu sudah menggunakan konfigurasi. Saya jelaskan dari untuk yang bracketnya dulu ya. Saya perbesar gambarnya. Ini yang menjadi acuan adalah gambar dalam. Ya, ini yang dipakai acuan gambar dalam. Misalkan saya gambar, saya menggunakan front plane ya, sketch. Ya, semua start dari origin ya. Ya, nanti gambarnya seperti ini. Acuannya adalah dalam. Di sini 57,15. 57,15. Kemudian 82,55. Kemudian 44,45. Kemudian di sini 42,77. Dan sudutnya adalah 40. Nah, acuannya seperti ini dalam. Jangan lupa dikasih radiusnya adalah 3,18. Ya, dilihat 3,18. Saya tulis dulu nilainya. Kemudian saya pilih di sini. Ya, berikutnya kita offset. Offsetnya berapa? Offsetnya di sini besar nilai offsetnya 6,35. Ya. Perhatikan 6,35 ya, kita tulis dulu. Ya. Kalau arahnya kebalik ini harus keluar ya. Kalau arahnya seperti ini nanti kamu reverse. Ya. Kemudian kita langsung tutup ini. Kita langsung tutup menggunakan di cap N. Bentuknya apa? Bukan arcus tapi line. Udah otomatis jadi. Ya, udah seperti ini aja. Ini otomatis full defined ya. Kemudian di extrude ya, misalkan saya tarik ke sana dengan ketebalan 38,10. 38,10. Kemudian saya save di universal join yang kedua. Nama partnya jangan lupa bracket. Ya, misalkan mau dikasih warna, ya klik kanan di sini. Di situ warnanya adalah biru ya. Kamu kasih warna biru, betul enggak? Ya wes lah, misalkan ini, jangan lupa di save. Ya, ini yang pertama sudah. Kemudian berikutnya crank arm universal join, ini saya rasa nggak ada masalah ya, ini lewat. Nah, kemudian crank knob ya, ini saya jelaskan karena banyak yang kemarin itu ada masalah di sini. Untuk crank knobnya itu bikinnya ya, saya new part, saya bikin dari front plane ya, line. Perhatikan ya, start dari origin, line lurus, kembali tek ya toh, biar sampai ada circle ya, sampai lurus seperti ini, diklik ya.
kemudian kembali lagi tek sampai ada circle ya, kemudian klik seperti ini, kasih lurus, kemudian lurus ya, dah seperti ini. Jangan lupa dikasih garis sumbu center line ya, seperti ini. Baru kemudian dikasih ukurannya berapa? Oh, di sini 22,23. Perhatikan, jangan mulai ngerjain dulu ya, perhatikan dulu ya. 22,23, perhatikan cara memberikannya. Klik di sini ya. Ini baru separuh, biar full kamu tarik ya ke sebelah garis sumbu. Ini full ini. Kalau ke sana hanya radius, kalau ini ada diameter. Klik. Baru kamu tuliskan 22,23. 22,23. Oke. Kemudian dikasih jarak 15,88. 15,88. Oke. Kemudian di sini R 4,76. 4,76. Kemudian ini jadi 6,35. 6,35. Sebentar. Ini ada masalah di sini ya. Nanti kita cek. Kita berikan ukuran yang lain dulu. Di sini ada 6,35. 6,35. Terus di sini ada diameter 9,53 ya, 9,53 ya. Ya, dengan sini ya, klik 9,53 itu adalah full, berarti kamu tarik ke sana ya, 9,53. Kemudian ini juga jaraknya adalah 4,57. Ini dengan sumbu ya, ini jaraknya adalah 4,57. 4,57. Pemberian ukuran itu silahkan ya ditata sedemikian rupa menyerupai dengan letak dari soalnya ya. Ini kita kasih coincident aja ya, jadi biar satu sumbu. Caranya gimana tadi? Masih biru kan ya? Kontrol, tekan kontrol, klik poinnya, titiknya, kemudian garisnya, kita pilih coincident. Kita masih punya masalah di radius. Oh, radiusnya udah pas ini. Ini radiusnya udah pas. Ini kalau kita kasih jarak coba 6,36 ya, 6,36, 6,35, kacek siji. Kalau kita kasih ukuran konflik, sebentar. Oh, ini dia ya, masalahnya di sini. Ini saya hapus dulu. Ya, ini kan sehingga dia bisa bebas ini. Ya toh? Tadi ini satu garis dengan sini sehingga dia tidak bisa diubah. Coba ya, kita berikan ukuran 6,36. Oke, sudah. Jadi paham ya, misalkan kita tadi ada masalah, oh kok ngancing ya, seperti punya saya tadi ya, ngancing ini ya. Ini kan sudah hitam semua padahal belum dikasih ukuran. Kita cek. Oh, ini yang kunci, lihat ini kan. Dia terkunci dengan garis ini. Ya. Satu garis horizontal. Ini harus kita hapus. Ya, diklik, di delete, baru kemudian kita kasih ukuran. 6,36. Oke ya. Oh, salah, 6,35. 6,35. Oke. Nah, sketnya seperti ini aja. Ya, ini sudah fully defined ya toh. Baru kemudian kita
revolve, ya, udah otomatis dia tag sendiri, ya. Kemudian kita centang, kita kasih warna di situ, soalnya ada warna merah, misalkan merah ini ya, centang. Oke ya. Bisa kita atur view-nya. Oke, ini sudah cukup. Kita centang, kita save. Namanya adalah crank knob. Join 2. Oke, ini nggak ada masalah. Berikutnya crankshaft universal join, ya. Ini menggambarnya caranya sama seperti crank knob, ya. Saya tunjukkan sekilas. Ini kayak saya bikin part, saya bikin dari front plane, buat center line-nya sumbu lurus, ya. Kemudian kamu gambar separuh, ya, gambar separuh. Misalkan ini kita lurusin aja, nanti kita praktekkan chamfer di sini ya. Ini lurus, biarin, ya. Kemudian bikin lurus, ya, dikembalikan, tak jadi R, seperti ini, tak, ya, kembali lagi, tak, jadi R seperti ini, ya. Ya, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah, kita taruh di tengah, ya. Baru kemudian kita kasih ukuran. Di sini jaraknya 12,57, ya. Ini dengan sini tarik, ya, sampai menjadi diameter 12,57, ya. Kemudian yang bawah itu diameternya 18,92. Klik, ya, langsung ini jadi ini diameter, ya, 18,92. Kemudian kita kasih jarak di sini dengan batas arkesnya 19,63. Jarak total keseluruhannya 40. Kemudian di sini ada radius 4,76. Kemudian di sini ada radius 4,76. Oke, masih belum fully defined. 4,76, 4,76. Kira-kira apa? Perhatikan ini. Ini kan patahannya belum smooth. Kenapa? Belum tangent. Nah, kamu nanti juga harus bisa deteksi seperti ini. Oh, ini belum tangent ini, ya. Berarti harus ditekan kontrol, klik arkesnya, klik line-nya, kamu kasih tangent, ya. Oke, akhirnya sudah fully defined, ya toh? Fully defined. Ya, seperti ini aja. Baru kemudian kita revolve, ya. Yes, jadi. Kemudian untuk circle-nya, chamfernya kita pilih yang di sini, ya. Pilih yang chamfer. Di sana besar chamfernya nilainya adalah 1 kali 45 derajat. Kita klik di sini. Oke. Ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk memberikan objek yang di atas, kita klik kanan di sini, ya. Kita kasih, ya, objeknya seperti ini aja, ya. Kita bikin rectangle, ya, tadi, ya, pakai rectangle ini kan. Kemudian kita kasih jarak, ya, circle dengan
bidang sini ya. Tak. Ya, perhatikan. Pemberian ukuran saya salah ya. Pakai yang acuan diameter paling luar ya toh. Berarti yang ini ya. Klik, kemudian sini. Biarin aja nilainya 4. Kemudian kita atur di leaders. Ini berarti menggunakan acuan apa? Center, min atau max? Min ya. Jaraknya dari luar nilainya adalah 1,4. Dah seperti ini. Yang lainnya tinggal disesuaikan ya. Ini tidak membutuhkan ukuran baku. Misalkan di sini 12. Ya, misalkan kemudian di sini separuhnya 6 ya. Misalkan fully define aja biar nggak geser-geser. Kemudian kita cut, extrude cut. Nilainya adalah 6,35. Oke ya. Kemudian kita bikin untuk lubangnya. Ya, di sini ada lubang dengan jarak 6,35 dari bawah. 6,35. Kemudian circle-nya 2,38. Nah, biar pas tengah, kita langsung aja kontrol, klik sini, kemudian dengan origin kita jadikan vertikal, tidak lurus. Dan otomatis dia tembus ya, satu garis ya. Kemudian ini misalkan kita extrude ya, extrude-nya balik ke sana ya, asalkan tembus saja, kita centang. Ini untuk crankshaft ya. Kita simpan crankshaft, crankshaft. Nah, untuk membuat pin itu nanti menggunakan konfigurasi ya. Konfigurasinya menggunakan misalkan plane top ya, top. Bikin yang pendek dulu. Jadi yang pink short ya nanti ya. Ini untuk diameternya 9,4 sama 9,4. Kemudian kita extrude dengan tingginya 12,70 ya. Disimpan dulu. Ini jadi pin short. Kemudian kita kasih konfigurasi ya. Dari pin short ini di add configuration jadi pin long. Ya. Nah, di pin long di sini ya, waktu aktif kita masuk ke sini lagi. Kita edit feature-nya. Kita jadikan 38,10. Tapi kita pilih yang mana? This configuration. Sehingga di sini kita punya dua pin ya. Pin short sama pin long. Nanti caranya seperti itu. Oke, sudah kita simpan. Berikutnya yoke male and female, ini juga menggunakan konfigurasi ya, new part. Dimulai dari top plane ya, kita membuat circle dengan diameter berapa itu, 38,10 ya, 38,10 ya. Kemudian kita extrude. Misalkan saya extrude ke bawah ya. Jaraknya adalah 47,63. Antara male dengan female sama
47,63. Kemudian kita bikin sketch dari front plane. Ya. Saya bikin garis bantu untuk senternya. Ya, kemudian kita bikin ini nih. Kurvanya seperti ini bentuknya. Jadi nanti satu sisi saja, kemudian kita mirror ya. Jadi di sini kita butuh ada circle ya, di sini ada 2 circle. Ya. Kemudian kita nanti bikin garis seperti ini. Nempel di sini kan ya, seperti ini. Kita bikin satu sisi aja. Kemudian kita tentukan di sini ada diameter 9,53. 9,53, kemudian 19,5, kemudian di sini jarak dari bawah 29,15, 29,15. Circle-nya 9,53. 9,53. Oke, sudah fully define. Kemudian kita mirror ya. Mirror ya. Mana batasnya ini ya, garis pencerminannya. Kemudian yang dimirrorkan adalah 1 dan 2. Di kok raketot. Sebentar ya. Ini tidak kelihatan hasil mirrornya. Kita ulangi, mirror entities. Kemudian balik ya, ini dulu yang mau kita mirrorkan. Kemudian ini garis pencerminannya. Tadi kebalik ya. Ini yang kita mirrorkan, baru ini kacanya lah ataupun garis pencerminannya. Kita centang, kemudian di sini kita trim nih yang tengah. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin objek untuk menutup kurva ini, karena di sini nanti kita akan potong. Ya. Kasih aja ukuran sembarang asalkan penuh. Misalkan seperti ini 25 ya. Nah, kemudian nanti ini kita potong. Fitur extrude cut, ambil yang mid plane ya, asalkan memotong penuh. Nah, ini. Kemudian kita bikin dari right plane. Nah, kita bikin circle yang ada di sini. Ya, kita bisa membuat garis bantu menggunakan center line. Kemudian kita membuat rectangle menggunakan center, misalkan rectangle. Kita start dari sini. Biar pas tengah, ini sudah pas tengah ini ya, ini sudah otomatis sudah pas tengah. Kemudian kita kasih jarak saja 30 ya, 20,32. Kemudian di sini kita kasih jarak 29,21. Ini tidak bisa, kenapa? Karena ini tadi nggak bisa dikasih ukuran karena ini ya,
dia sudah menyatu. Ini harus kita hilangkan, delete. Oke, sudah nggak ada kaitan dan yang lain. Dan kita kasih ukuran sini dengan sini, garis yang bawah berdetek ya, 29,21. Oke ya, kelebihan ke atas sedikit gitu ya. Kemudian ini jaraknya bebas, asal dikasih ukuran aja udah nggak masalah ini. Ini tidak fully define karena ini tidak fully define. Saya belum mendeteksi ini masalahnya di mana. Saya ulangi saja untuk bikin rectangle-nya. Ya, masih di sketch yang sama. Rectangle-nya saya bikin dari corner aja, corner ya. Saya bikin dari corner saja. Ya, kemudian di sini kita atur jaraknya 29,21. Di sini jarak tengahnya 20,32 bagi 2. Kemudian totalnya adalah 20,32. Kemudian bawah ini saya berikan jarak dari sini belum kedetek ya. Masih bisa digeser ini masalahnya. Dan bawah ini tidak bisa diambil, misalkan saya convert. Ya, kita ada masalah untuk menjadikan ini konsisten dengan bawah ya. Tidak bisa. Sehingga kita harus menggunakan acuan atas. Acuan atas berarti dari sini dengan sini jaraknya adalah 47,63 dikurangi 29,21. Nah, oke ya, kita acuannya pakai atas saja karena bawah tadi tidak bisa dideteksi. Habis itu kita extrude cut ya, mid plane. Oke, kita centang. Kita simpan jadi jog gitu aja, jog ya. Nah, kemudian konfigurasinya kita add configuration, misalkan jog female. Jog female aktif. Kemudian kita tambahkan di sini. Ini berlubang ya. Diameternya adalah 9,53. Configuration ini hanya di this configuration masuknya ya, jog female. Kemudian kita kasih lubang ya, kita centang. Kita lihat konfigurasinya apakah sudah punya dua konfigurasi kita. Oke ya, default sama yang female. Kemudian kita bikin yang male. Add konfigurasi male
view. Ya, kita aktifkan yang default. Harusnya tadi ini default. Ini kita delete dulu ya, atau kita ganti ya. Yang default tadi kita harusnya makanya pakai yang default. Klik kanan, add configuration. Kita pilih yang mail 2 misalkan. Jadi di sini dia poinnya. Baru kemudian kita tambah ya fitur di sini dengan diameternya adalah 9,53 ya. Kemudian kita configuration-nya mail ini ya, this configuration saja. Kita extrude dengan jarak 19,05. Kemudian kita kasih chamfernya, jaraknya di sini adalah sudutnya 30 dan jaraknya 1,27. Ya, ini konfigurasi kita. Ini yang awal, ini yang mail. Kembali ya, ini yang female ya, ini harusnya ini yang female, kemudian yang male. Balik. Oke, silahkan dicoba. Habis itu nanti kita masuk ke assembly. Jadi kita partnya dibikin dulu.